Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif dari kelas 11 IPA 4 akan menjelaskan salah satu pekerjaan yang berkaitan dengan tipe kepribadian konvensional. Pekerjaan yang akan saya bahas adalah akuntan. Baiklah, secara singkat, akuntan adalah pekerjaan membuat catatan keuangan suatu perusahaan. Akuntan dapat bekerja untuk pemerintah, perusahaan, atau organisasi. Akuntan menyiapkan laporan keuangan seperti perpajakan dan memastikan agar pajak dibayarkan tepat waktu. Akuntan juga dapat memberikan saran untuk meningkatkan keuangan dengan cara mengevaluasi anggaran. Akuntan juga membuat rekomendasi kepada manajer mengenai cara mengurangi biaya operasional agar usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan dapat meningkatkan keuntungan suatu usaha. Beberapa dari akuntan melaksanakan investigasi terjadinya kecurangan dalam penjalanan suatu usaha atau organisasi. Selain membuat laporan dan rekomendasi, akuntan juga harus menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami kepada pemegang saham, manajer, dan pihak yang terlibat lainnya. Banyak akuntan yang bekerja secara independen, tetapi banyak juga yang bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja akuntansi. Jumlah pemasukan seorang akuntan sangat bervariasi, tergantung bidang, lokasi, jam kerja, dan pengalaman, serta berbagai faktor lainnya. Untuk mendapatkan pekerjaan akuntan, sebaiknya mengambil kuliah minimalnya jurusan akuntansi S1. Keahlian yang diperlukan untuk menjadi akuntan adalah keahlian matematika, menganalisa, dan komunikasi. Bagi yang berminat kuliah jurusan akuntansi di luar negeri, ada banyak program kuliah akuntansi. Persyaratan masuk umum untuk ke program S1 adalah telah lulus SMA atau sederajat dengan nilai matematika memadai. Selain itu, perlu juga memiliki sertifikat TOEFL minimal 500-550, tergantung universitas. Persyaratan masuk setiap universitas berbeda-beda. Disarankan untuk mengkonfirmasi persyaratan masuk dengan seteliti mungkin sebelum mendaftar. Pada umumnya, universitas akan menyarankan untuk mengikuti program jalur atau persiapan kuliah bagi para pendaftar yang belum memenuhi persyaratan masuk. Profesi kerja lulusan akuntansi. Yang pertama, akuntansi publik. Akuntansi publik dapat bekerja secara individual atau dengan perusahaan. Mereka menyiapkan dan menganalisa berbagai dokumen dan laporan keuangan. Profesi ini harus mengerti regulasi perpajakan dengan baik dan terus mengikuti perkembangan terbaru dari regulasi perpajakan. Yang kedua, petugas akuntansi. Profesi ini mencatat data dan memperbaharui dokumen keuangan. Mereka tidak menganalisa data seperti akuntan, tetapi hanya menyediakan data. Profesi ini bisa bekerja di segala macam industri. Pekerjaan ini di bidang ini menggunakan komputer dan teknologi. Biasanya tidak diperlukan kualifikasi khusus untuk dapat diterima bekerja di profesi ini. Yang ketiga, manajer akuntansi. Manajer akuntansi menggunakan data keuangan untuk membuat keputusan keuangan yang menghubungkan perusahaan. Seorang manajer akuntansi merencanakan anggaran dan menjadi atasan dari para akuntan yang bekerja untuk suatu perusahaan. Yang keempat, asisten akuntansi. Asisten akuntansi membantu pekerjaan seorang akuntan. Ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk mengawali karir di bidang akuntansi. Asisten akuntansi mengerjakan beragam tugas seperti pembukuan, mencatat laporan keuangan, buku besar, dan tugas-tugas dasar lainnya. 5. Certified Public Accountants atau CPA. Karir CPA adalah salah satu profesi dengan bayaran tertinggi di Amerika. Seorang CPA bertugas untuk melakukan audit hingga menganalisa keuangan, memberikan masukan untuk kebijakan keuangan, serta melaporkan konsekuensi pajak. Sebelum dapat menempati profesi ini, perlu lulus ujian sertifikasi CPA. Yang keenam, akuntan biaya. Akuntan biaya menganalisa biaya dari suatu perusahaan dan memberi masukan dan solusi agar biaya-biaya tersebut dapat dikurangi. Yang ketujuh, account officer. Account officer menilai, mengevaluasi, dan mengusulkan nilai pinjaman atau piutang yang dapat diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi ke pihak luar. Kualifikasi untuk meningkatkan prospek kerja.
Akuntan yang telah memiliki gelar master atau S2 atau telah lulus sertifikat pengakuan dari CPA akan memiliki prospek kerja lebih bagus. Akreditasi baru didapatkan jika lulus program S1 akuntansi. Akreditasi penting jika ingin memasuki karir di bidang perpajakan, analisa risiko keuangan, auditing, persetujuan merger, akuisisi, dan lain-lain. Selain itu, memiliki pengalaman kerja di tempat perusahaan akuntansi terkenal sangat dianjurkan agar bisa lebih bersaing di pasar kerja. Cara lain untuk meningkatkan prospek kerja adalah dengan gelar MBA, terutama jika ingin maju ke posisi analis keuangan senior. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tipe konvensional pada pekerjaan operator komputer. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian konvensional. Orang yang mempunyai tipe kepribadian ini pada umumnya memiliki kecenderungan untuk terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang tersusun baik, numerikal yang teratur, menghindari situasi yang kabur, senang mengabdi, mengidentifikasi diri dengan kekuasaan, memberi nilai yang tinggi terhadap status dan kenyataan materi, mencapai tujuan dengan mengadaptasi dirinya ketergantungan pada atasan. Orang yang mempunyai tipe kepribadian konvensional pada lingkungan nyatanya ditandai dengan berbagai macam tugas dan pemecahan masalah, memerlukan suatu proses informasi verbal dan matematis secara kontinu, rutin, konkret, dan sistematis. Berhasilnya dalam pemecahan masalah akan nampak dengan jelas dan memerlukan waktu yang relatif singkat. Pada operator komputer, mereka memiliki skill yaitu pada numerikal yang teratur dan senang mengabdi serta mengidentifikasi diri. Pada hal tersebut, operator komputer yang ada di berbagai perusahaan seperti misalnya operator data, operator pada telepon atau komunikasi, mereka memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengambil ilmu yang sejatinya secara pribadi mereka cenderung mengambil kegiatan yang verbal dan menyenangi bahasa-bahasa yang tersusun baik. Pada operator komputer tersebut, bahwasanya kita tahu komputer memiliki tata bahasa yang sangat teratur, sehingga untuk memahami sebuah program dari komputer tersebut diperlukan suatu pembelajaran yang ekstra untuk menghindari suatu situasi-situasi yang dapat menggagalkan pekerjaan tersebut. Seperti contohnya program-program dalam bahasa tersebut harus kita pecahkan dalam suatu kode. Itu yang disebut tadi dalam konvensional. Berhasilnya dalam pemecahan masalah akan nampak dengan jelas dan memerlukan waktu yang sangat singkat. Itu dikarenakan memiliki skill atau minat bakat yang ada pada diri mereka tersebut. Itu konvensional. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk operator komputer dalam tipe konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan salah satu pekerjaan yang berkaitan dengan kepribadian konvensional, yaitu administrasi. Administrasi terbagi dalam beberapa tipe. Yang pertama ada administrasi secara umum. Admin akan bertugas untuk mengelola administrasi yang berhubungan dengan mengumpulkan, menyusun aneka macam dokumen. Baik itu dokumen umum, dokumen perusahaan, pribadi, pegawai, dan lain-lain. Selain itu, admin juga bertugas mengecek kesalahan tik atau typo. Misalnya di perusahaan, admin juga memiliki tugas dalam hal berkomunikasi dengan klien. Yang kedua, administrasi toko atau distributor. Biasanya admin dalam tipe ini bertugas melakukan input atau memasukkan sejumlah data penjualan yang dilakukan oleh pihak sales, menerima atau memberi balasan barang yang akan masuk ke toko, membuat laporan rutin persediaan toko, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada administrasi sosial atau media. Biasanya orang yang bekerja sebagai admin dalam tipe ini berhubungan dengan media sosial. Tugasnya seperti merancang konten, berkomunikasi dengan konsumen, melakukan evaluasi terhadap followersnya. Yang keempat ada administrasi produksi. Biasanya admin yang bekerja pada tipe ini bertugas mengumpulkan data hasil produksi,
memproses data, melakukan kontrol kesesuaian pada proses produksi terhadap data tertulis, membuat laporan harian, menyusun shift kerja operator, dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja tugas dari seorang administrasi? Jadi sekarang kita akan mengetahui nih, apa saja lulusan yang bisa menjadi seorang administrasi, yaitu yang pertama ada lulusan ekonomi, yang kedua administrasi, yang ketiga manajemen, yang keempat kesekretariatan, yang kelima akuntansi, yang keenam perbankan, yang ketujuh statistik, yang ke-8 komputer, dan yang terakhir keuangan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Febrian dari kelas 11 IPA 4 yang akan menjelaskan tentang tipe orang yang bertipe konvensional. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tipe konvensional. Tipe konvensional adalah seseorang yang menyukai pekerjaannya yang berkaitan dengan dokumen dan berkas. Apakah kamu termasuk orang yang suka dengan dokumen dan berkas? Biasanya orang bertipe ini memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dan tidak mudah jenuh, dan mereka suka dengan pekerjaan yang berulang-ulang dan teratur. Lalu pekerjaan apa saja yang cocok dengan orang yang bertipe konvensional? Salah satunya adalah pegawai arsip. Arsiparis merupakan sebutan untuk orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kearsipan. Kompetensi tersebut bisa didapat dari pendidikan formal atau pendidikan pelatihan kearsipan. Tugas sepokok seorang arsiparis adalah pengolahan arsip dinamis dan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Nah, penanganan arsip yang nggak benar bisa menyebabkan arsip menjadi rusak, terselip, tidak terawat, bahkan hilang. Padahal arsip mempunyai nilai yang penting dalam bidang pendidikan, terutama untuk kegiatan penelitian dan penulisan sejarah. Jadi, untuk pengelolaan arsip benar-benar dibutuhkan dengan tenaga ahli spesialis. Peran dan tanggung jawab pegawai arsip. 1. Menerima dan membuat arsip dalam upaya menciptakan arsip. 2. Memverifikasi autensi arsip yang tercipta, melakukan pemberkasan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, melakukan identifikasi dan ahli media arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital maupun arsip terjaga, melakukan identifikasi dan penilaian arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital maupun arsip terjaga, melakukan identifikasi pengelolaan arsip vital, melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif, melakukan identifikasi penilaian dan verifikasi serta penyusunan daftar arsip yang akan dimusnahkan, melakukan kajian dan analisis kearsipan dalam membentuk policy brief, melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi guna di bidang pengelolaan arsip, menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan bimbingan teknik. Mengutip Kompas, profesi arsiparis jadi peluang karya yang cukup menjanjikan loh bagi lulusan perguruan tinggi, karena di setiap provinsi di Indonesia ada badan arsip dan perpustakaan daerah. Begitu pula di tingkat kabupaten ada kantor arsip dan perpustakaan kabupaten. Jumlah tenaga aspirasi di Indonesia tahun 2017 hanya 2,5% dari total kebutuhan, dikutip dari Tempo. Kekurangnya tenaga aspirasi ini tidak cuma di daerah tapi juga di pusat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Cindika Isra dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tipe konvensional. Tipe konvensional yaitu seseorang yang memiliki kategori ini akan sangat menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen, berkas-berkas maupun keuangan. Saya akan membahas profesi yang berkaitan dengan tipe konvensional,
yaitu profesi sekretaris. Deskripsi karir dari profesi sekretaris. Karir yang satu ini sangat erat dengan pekerjaan kantoran. Sekretaris umumnya bekerja pada bidang administratif dan membantu atasannya untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Beberapa pekerjaan yang biasa dilakukan oleh sekretaris yaitu seperti mengatur agenda, mengetik, mengurus, dan menata dokumen, dan juga menjadi perantara dengan pihak eksternal. Sekretaris tidak sama dengan personal asisten. Sekretaris bertanggung jawab atas perusahaan, sedangkan personal asisten bertanggung jawab atas atasannya. Meski begitu, ada juga sekretaris yang membantu atasannya mengurus hal-hal personal yang berkaitan dengan pekerjaan di dalam perusahaan. Tak heran kalau pekerjaan ini memerlukan etika atau tata krama, dasar dan penggunaan bahasa dengan tepat. Peran dan tanggung jawab dari seorang sekretaris. Yang pertama, menunjang kegiatan administratif seperti pengelolaan dan pengarsipan surat, data, serta dokumen lainnya. Yang kedua, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada pimpinan. Yang ketiga, mengatur aktivitas perusahaan, mulai dari administrasi hingga human relationship. Yang keempat, menyiapkan agenda rapat dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kelima, menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan. Yang keenam, menjadi mediator pimpinan dengan bawahan. Yang ketujuh, memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan. Pengetahuan dan keahlian yang wajib kita miliki apabila kita ingin menjadi sekretaris. 1. Kemampuan komunikasi. 2. Kemampuan berpikir logis. 3. Kemampuan menganalisis. 4. Kemampuan administratif. 5. Kemampuan memiliki bahasa asing. 6. Kemampuan penguasaan teknologi. Jenjang karir dari sekretaris yaitu tak jarang orang yang berpikiran bahwa sekretaris hanya mentok di situ-situ saja. Padahal sebagai sekretaris kita mempunyai banyak pengalaman dan keterampilan teknis. Kita tidak hanya menguasai masalah klerikal saja. Seorang sekretaris juga menguasai kemampuan organizer, humas, bahkan keuangan. Hal ini memungkinkan seorang sekretaris untuk diberi tanggung jawab yang besar. Jurusan terkait dengan profesi sekretaris yaitu administrasi dan sekretariat. Universitas yang berhubungan dengan sekretaris atau kampus yang terkait. Yang pertama, Universitas Andalas. Yang kedua, Universitas Indonesia. Yang ketiga, Universitas Negeri Jakarta. Yang keempat, Universitas Negeri Jakarta. Yang kelima, Universitas Negeri Padang. Sekian pembahasan tentang profesi sekretaris. Selanjutnya yaitu profesi pegawai bank. Deskripsi karir dari pegawai bank. Pegawai bank bertanggung jawab atas usaha penyimpanan dan penyaluran uang, yaitu penyaluran dari dana milik masyarakat kepada masyarakat yang lain yang membutuhkan. Pegawai bank juga memberikan jasa penukaran uang seperti transfer dan wesel, serta usaha penjualan investasi keuangan seperti obligasi pemerintah dan dana investasi. Di dalam bidang usaha apapun, diperlakukan pengetahuan khusus di bidang keuangan. Stereotip yang sering diberikan kepada karir pegawai bank adalah mereka yang berparas cantik dan tampan, bekerja di ruangan ber-AC dan anti kepanasan. Padahal di samping itu, pegawai bank punya tanggung jawab yang besar dan mengelola dalam masyarakat. Peran dan tanggung jawab dari pegawai bank. Yang pertama, bertanggung jawab atas usaha penyimpanan uang masyarakat, usaha pemberian pinjaman dengan bunga, usaha penukaran mata uang seperti transfer dan wesel, serta usaha penjualan investasi keuangan seperti obligasi pemerintah dan investasi. Yang kedua,
melakukan pemasaran dengan mencari nasabah sebanyak mungkin. Yang ketiga, menganalisis penerima pinjaman. Yang keempat, melakukan analisa kelayakan pemberikan kredit dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur. Pengetahuan dan keahlian dari pegawai bank. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Yang kedua, kemampuan melakukan analisis. Yang ketiga, kemampuan melakukan observasi. Yang keempat, kemampuan berpikir sistematis. Yang kelima, kemampuan penguasaan bahasa asing. Jenjang karir dari pegawai bank. Selain bank sentral seperti Bank Indonesia, karir di dunia perbankan umumnya hampir sama, baik di bank konvensional maupun bank syariah. Jalur masuk ke perbankan itu beraneka ragam, tapi yang paling banyak diincar oleh para fresh graduate adalah Recruitment Officer Development Program atau ODP. Jalur ini mencari pegawai bertalenta yang diproyeksikan untuk menduduki kursi pimpinan di masa yang akan mendatang. Setelah kita diterima melalui jalur ODP, biasanya kita akan mengikuti pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. Ada juga on-job training, yaitu kursi pertama yang kamu duduki adalah jabatan relationship manager di kantor cabang. Jurusan terkait apabila kita ingin menjadi pegawai bank, yaitu jurusan perbankan, manajemen, ilmu ekonomi, ilmu administrasi, ilmu hukum, matematika, statistika, dan ilmu komputer. Kuliah kampus terkait perbankan, yaitu Universitas Airlangga, Binus University, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sekian pembahasan dari saya.